Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 yang beranggotakan Bagas Mufti Haifa, Jianisa Sapitri, saya Novanya Tanselatu, dan juga Rizky Nurlaili. Kami berempat akan membahas tentang tantangan lingkungan online di public relation. Yang pertama itu, tantangan lingkungan online itu biasanya tentang pemantauan. Yang pertama, memantau percakapan online. Yang kedua, melihat siapa promotor atau pencela. Yang ketiga, meneliti tren. Yang keempat, mengidentifikasi masalah dan krisis yang baru muncul. Dan yang kelima adalah perbandingan. Selanjutnya nih, pengertian public relation online. Nah, public relation online adalah tentang melibatkan orang dalam percakapan, sehingga mereka menjadi pendukung untuk organisasi. Atau PR online itu tentang membujuk orang untuk berkomentar positif tentang organisasi itu sendiri. Nah, biasanya materi online ini tuh memiliki umur yang sangat panjang, baik atau buruk, dapat diakses dan dimungkinkan untuk ditindaklanjuti di tahun-tahun kemudian. Nah, ada nih kekurangan PR online. Yang pertama adalah kontrolnya sulit dikendalikan. Dan yang kedua adalah harus sering dilakukan pemantauan karena hal tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja. Selanjutnya ada tantangan bagi evaluator PR di abad 21. Yang pertama itu ada pemantauan formatif, yaitu tentang siapa yang mengatakan dan bagaimana tentang perusahaan. Hal ini tuh penting di adanya tanggapan yang cepat atau sanggahan yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada kredibilitas yang kurang. Dengan adanya liputan online yang meluas dan adanya blogging, itu tuh membuat siapa saja bisa menggunakannya, sehingga kredibilitasnya masih dipertanyakan. Selanjutnya munculnya blog. Blog merupakan konten yang tidak dibuat oleh media besar atau perusahaan, tetapi dibuat oleh orang-orang. Blog merupakan halaman web pribadi yang memungkinkan individu untuk mempublikasikan secara virtual apa yang mereka sukai atau tidak ke dunia. Nah, Bernstein merangkum mengapa blog menjadi sangat populer. Yang pertama, dia itu relatif mudah diatur dan dipelihara. Yang kedua, meningkatkan berbagi informasi dengan menangkap wawasan dan pendapat baru. Yang ketiga, tidak diedit dan tidak disaring, sehingga mereka menarik bagi mereka yang curiga dengan pengumuman perusahaan dan media arus utama. Yang keempat, dapat menyertakan tautan ke blog dan situs lain, sehingga bertindak sebagai saluran untuk informasi lebih lanjut. Dan yang terakhir, memiliki kapasitas untuk membentuk bookworms dengan berbagi dan menyebarkan informasi dengan cepat. Selanjutnya tentang mengevaluasi situs online dan kantor press online. Nah, ini adalah pedoman praktis yang telah diadaptasi untuk membuat pedoman itu dapat diaplikasikan. Yang pertama itu halaman beranda harus menyertakan tautan ke ruang pers. Yang kedua, sebagai bagian dari upaya untuk membangun hubungan, organisasi harus menyediakan informasi kontak untuk para ahli tentang masalah berita yang relevan dengan organisasi. Yang ketiga, mekanisme untuk menanggapi pertanyaan itu harus disediakan. Dan yang keempat, reguler pembaruan email ke media pada masalah yang relevan membantu untuk membangun hubungan. Dan yang kelima, rilis dan pembaruan berita harus diposting secara teratur dengan arsip rilis tertanggal. Dan yang terakhir, ruang pers online juga harus mencakup makalah posisi, latar belakang, dan publikasi terkait lainnya. Selanjutnya adalah tantangan yang lebih sulit, yaitu memantau newsgroup dan ruang obrolan. Ini dapat membentuk kembali dengan sangat cepat, evaluasi kepercayaan dan pengaruh mereka untuk menuntut sumber daya, dan tidak dapat dilakukan dengan mudah pemantauan hariannya atau mingguan media cetak atau siaran menurut Philips tahun 2001. Ini adalah poin-poin utama untuk reach website yang akhirnya menunjukkan faktor-faktor evaluasi di awal. Nah, yang pertama itu ada referensi di newsgroup, kesadaran media online tentang situs tersebut, hyperlink ke situs, pemeringkatan dengan mesin pencari atau search engine, dan yang terakhir adalah kecepatan di mana informasi dilakukan di internet. Tantangan lainnya adalah mengenai yang ada di sektor perusahaan, yaitu berkenaan dengan situs jahat yang telah didirikan dengan tujuan untuk akhirnya merusak organisasi. Selanjutnya, dengan memantau lingkungan online, praktik hubungan masyarakat dapat melacak upaya aktivis. Setelah situs jahat ditemukan, mereka perlu nih akhirnya untuk mengevaluasi kepentingannya dan memutuskan bagaimana merespons secara online dan offline.
Satu masalah yang sering mereka hadapi adalah bahwa kritik itu tidak teridentifikasi atau dapat dihubungi, sehingga negosiasi dan diskusi tatap muka itu tidak mungkin dilakukan. Nah, di antara keputusan untuk mempertimbangkan adalah apakah akan merespon menggunakan situs web perusahaan atau apakah akan membawa kasus perusahaan ini ke media dan pemegang saham utama. Nah, strategi yang umum dilakukan adalah memasukkan hyperlink situs-situs jahat di situs web perusahaan karena ini dianggap menunjukkan transparansi. Selanjutnya masuk ke evaluasi media dan internet. Nah, media online itu adalah harus utama untuk dapat menyediakan kunjungan atau tayangan unik bulanan sehingga dapat mudah dilacak. Nah, meskipun internet termasuk juga keturunan dari web 2.0 seperti blog dan sejenisnya, tapi hal tersebut juga tetap menimbulkan masalah khusus untuk evaluasi media dan analisis konten. Nah, ini juga harus diingat sebagai ancaman bagi industri yang bisa menjadi sangat nyata jika salah satu organisasi perangkat lunak online besar memutuskan untuk mengembangkan lebih lanjut salah satu program analisisnya. Nah, tapi selain ancaman tersebut, ada juga kelebihannya seperti kayak menghasilkan paket analisis online yang dapat diadopsi secara luas dan juga tingkat biaya yang lebih rendah atau lebih murah. Nah, selain yang udah kita bahas tadi, ada yang namanya perangkat cyberspace. Apa itu cyberspace? Yang pertama itu alat untuk mengetahui apa yang media cyber tulis tentang Anda dan apa yang dilihat konstituen tentang Anda dan juga pesaingnya. Nah, yang kedua itu alat untuk mengetahui ukuran dampak yang Anda alami. Yang ketiga itu alat untuk mengetahui apa yang dikatakan konstituen Anda tentang Anda. Yang keempat itu alat untuk menentukan pendapat konstituen Anda tentang Anda. Terus yang kelima itu alat untuk menentukan tindakan apa yang diambil konstituen Anda. Nah, terus yang keenam itu alat untuk menentukan apakah semua layak atau tidak. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.